Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viola Ugiska Ridwan dengan NIM 22300500161 dari SI23F. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek esai UTS saya dengan mata kuliah Business Intelligence yang dosen pengampunya itu sendiri yaitu Bapak Rahmat Hidayat Eskom Mkom. Nah, yang pertama di sini saya sudah mengerjakan proyek tersebut dengan file yang bernama 2023005101 underscore Viola Giska Ridwan underscore SI23F underscore BI UTS.IPYNB. Nah, di sini saya menambahkan teks juga dengan NIM, nama, kelas, mata kuliah, lalu ini adalah proyek saya UTS-nya. Nah, di sini ada pun ketentuan yang harus dikerjakannya, yaitu di tahap pertama ini harus ada import library-nya dengan untuk dibutuhkannya itu dari analisis data, visualisasi, dan model prediksinya. Yang harus diadakannya itu ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan sklearn. Nah, langsung saja masuk ke sini. Di tahap pertama ini saya sudah mencoba membuatkannya. Nah, pada tahap satu ini import library. Di sini nanti akan menampilkan sklearn pre-processingnya dengan label encoder, lalu ada pun standar scalarnya, lalu ada pun clusternya atau clusteringnya itu menggunakan K-means, juga linear model, linear regression, model selection, train test, dan matrix R2 score-nya. Ini karena sudah dimasukkan kodenya, kita coba running. Nah, sudah berhasil. Lalu pada tahap kedua, sebelumnya saya sudah membuat file codingannya yang saya tunjukkan. Nah, ini adalah codingannya. Oke, lalu dilanjut ke tahap keduanya, itu ada load database, dataset. Maaf, di sini ada load datasetnya. Jadi, untuk kategorinya itu ada produk, kategori, wilayah, bulan, penjualan, dan harga. Nah, di sini saya menggunakan file CSV. Kita buka. Nah, ini untuk tahap keduanya, load datasetnya mengunggahnya melalui file CSV. Nah, kebetulan di sini ada pun namanya dataset penjualan skincare makeup. Nah, kita coba lihat di Excel. Akan saya tunjukkan di Excel-nya. Ini. Nah, ini adalah beberapa yang datasetnya mengenai penjualan skincare dan make up. Oke, selanjutnya kita coba running. Saya akan mengambil filenya. Filenya itu ada ini. Oke, dihasilkan beberapa dari produk, kategori, wilayah, bulan, penjualan, dan harganya. Ada 4 data di sini ya. Nah, dimulai dari angka 0 sampai 4. Untuk ada produknya itu ada serum glow dengan kategorinya skincare, lalu wilayah yang membelinya itu dari Jakarta, dengan bulan pembeliannya itu di bulan 1 tahun 2024. Dengan penjualannya itu 320, harganya itu sekitar 150.000. Nah, sudah ini di tahap 2.
berhasil, lalu masuk ke tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga ini ada pun eksplorasi datanya dengan menampilkan informasi umum dan statistik deskriptif datasetnya dengan divisualisasikan total penjualan produk menggunakan bar chart atau pie chart. Nah, di sini akan saya perlihatkan saya menggunakan bar chart. Ini yang ketiga. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya di sini yang paling besar itu ada Lip Matte Rose dengan total penjualannya itu sebesar 1.400 ya. Dari produk Lip Matte Rose. Ini adalah data yang paling banyak. Dengan data yang paling sedikitnya itu ada Face Mist Fresh dan Blush Creamy. Itu di sekitar total penjualannya ada 500. Masuk ke tahap keempat. Di tahap keempat ini merupakan pre-processing data dengan melakukan label encoding untuk kolom kategorikal dan standarisasi data numerik dari penjualan dan harganya. Di tahap keempat ini sudah ada kode yang saya tuliskan di Google Colab ini sudah hasil dan hasilnya seperti ini. Dari data setelah label encodingnya dan juga data setelah sanda. Maaf ini ada lalu selanjutnya di tahap kelima. Dan di tahap kelima ini ada clustering analysis yang menggunakan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan produknya berdasarkan harga dan jumlah penjualannya. Lalu divisualisasikanlah hasilnya dalam bentuk scatter plot dengan warna berbeda per cluster. Nah, terus apa sih karakteristik tiap cluster dan produk mana yang paling berpotensialnya gitu. Di sini ada pun tahap kelimanya. Percobaan dulu. Sudah berhasil. Oke, di sini ada pun gambaran visualisasinya. Nah, di sini data 0 itu diwarnakan ungu, yang ke satu itu ada warna hijau, toska gitu ya, dan yang kedua itu ada kuning. Nah, ini adalah penanda centroidnya digunakan X ya, yang berwarna merah ini di sini. Dan penjualannya di sini ada di minus 1.0 gitu. Harganya minus 1.0 juga penjualan dan harganya kurang lebih sama. Nah, di sini ada penandaan. Nah, ini dibuatkan penandaan dengan markernya itu X, labelnya itu centroid, lalu diberikan warna red seperti tanda silang gitu ya. Oke, di tahap ke-6. Dan di tahap ke-6 ini ada prediksi penjualan. Jadi menggunakan linear regression untuk memprediksi jumlah penjualan yang berdasarkan harga dan wilayah. Lalu ditampilkanlah nilai R kuadrat score dan grafik perbandingan nilai aktual versus nilai prediksi. Kita lanjutkan lagi. Coba running dan berhasil. Lalu menghasilkanlah seperti ini. Nah, ini ada perbandingan nilai aktual versus prediksi atau linear regression, penjualan prediksinya dan juga penjualan secara aktualnya. Masuk ke tahap terakhir itu ada tahap 7, yaitu insight business. Nah, di insight business ini dituliskanlah kesimpulan dalam bentuk paragraf. Yang pertama itu harus ada produk paling larisnya. Yang kedua, wilayah dengan penjualan tertinggi. Yang ketiga, nilai evaluasi model prediksi atau R kuadrat. Dan yang keempat itu ada saran strategi bisnis untuk meningkatkan penjualan. Coba dirunning. Dan hasilnya seperti ini. Jadi, produk paling larisnya itu adalah Lip Matte Rose. Total penjualannya itu 1.410. Lalu wilayah dengan